Hyeosung tersenyum saat melihat Mingyung setelah sekian lama tidak bertemu, sapanya. Mingyung menatapnya dengan sedikit terkejut. Kak Hyeosung, kau datang tanpa memberitahuku, ujarnya. Hyeosung mengamati Mingyung dan tersenyum kecil. Kau tidak berubah, katanya. Mingyung mengerutkan kening. Maksudmu ini? Tanyanya. Hyeosung mengangguk. Iya, kau masih saja menyukai karakter itu. Seperti kalian lihat, hubungan kami seperti keluarga. Kami lahir di lingkungan yang sama sehingga menjadi dekat. Karena aku lulus sekolah lebih cepat dari yang lainnya. Mingyung masuk universitas terbaik di Korea saat berusia 17 tahun. Aku tidak mempunyai teman sebaya kenangan masa kecilku dipenuhi mereka berdua. Terutama Kak Hyeosung yang merupakan seniorku di kampus. Aku sangat canggung, karena terlalu dini menjadi mahasiswa, sangat mengendalikannya. Dia seperti kakak sulung untukku. Teman sekamar Mingyung berkata, Mingyung, kau tidak tahu bagaimana rasa bir ini. Aku selalu bilang kau melewatkan salah satu kesenangan dalam hidup. Mingyung menjawab, aku kan sudah sering bilang kalau tidak minum alkohol. Tapi di hari seperti ini, mungkin tidak apa-apa jika minum segelas saja. Selamat untuk si kembar yang mendapat sponsor TK dan pekerjaan baru. Si kembar berkata ke Hyeosung, luar biasa karena diterima di firma hukum M&P. Jadi sekarang akan tinggal di Korea? Hyeosung menjawab, iya, sekarang aku akan menetap di sini. Kali ini aku ditempatkan di bagian produksi TK. Mingyung, kau kerja di mana? Tanya Hyeosung. Mingyung menjawab, apa, aku juga bekerja di tim produksi mulai hari ini. Benar, hari ini hari pertamamu sebagai sekretaris, kan? Ucap temanya. Mingyung jadi sekretaris? Tanya Hyeosung dengan terkejut. Saya adalah reporter Leseh, bagaimana kesan Anda bekerja bersama Tae Isop? Mingyung menjawab, kesan, tidak usah dibicarakan hal itu. Lah, kok kenapa kamu begitu kesal? Tanya Leseh. Temannya melanjutkan, Tae Isop diketahui sebagai cucu kandung satu-satunya dari Presidir Tae Siwan dari grup TK, perusahaan terbesar di Korea. Dia mempunyai latar belakang keluarga sebagai pewaris kuat TK dan berwajah tampan sejak kecil. Sejak kecil, ia menarik perhatian seluruh rakyat Korea dengan citra bangsawan yang khas. Minat yang bergejolak itu menyebabkan keagresifan yang berlebihan dari para paparazi dan wartawan. Mungkinkah karena itu, teman Mingyung melanjutkan, setelah dewasa, dia enggan terekspos media dan tiba-tiba menyembunyikan jejaknya, maka dari itu, hanya rumor mengenai ketampanannya yang beredar dari mulut ke mulut. Teman Mingyung melanjutkan, apa masuk akal jika kau tidak punya kesan berada di sisi konglomerat generasi ketiga yang tampan sampai-sampai fotokartnya diperjualbelikan? Selain itu, bukankah kau bisa dipromosikan lebih cepat jika menjadi asisten Tae Sop? Mingyung berkata, promosi apanya? Masih untung aku tidak dipecat. Temannya terkejut, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Mingyung berkata, dia membenciku. Hyeosung berkata, apa? Kenapa? Mingyung berkata, aku dan dia akan masuk kantor bersamaan, kurasa kita tidak cocok. Dia bilang dia membenciku sejak hari pertama kami bertemu di lembaga pelatihan. Yah, mungkin aku cuma kurang beruntung, dua orang yang saling membenci harus bekerja sama, jelas Mingyung. BIOSIS yang rumit. Hyeosung berkata, ya ampun, Mingyung tidak cocok dengan Tae Sop. Jika kalian bersama, pasti kau akan sangat stres. Hari ini pasti sangat sulit untukmu. Mingyung menjawab, iya sih, tapi insentifku sepadan dengan kesulitanku. Ah, Kak Hang Song, uang adalah uang, ucap Hang Song, tapi kesehatan adalah yang terpenting, kau tahu itu, kan? Masalahnya kau selalu bekerja terlalu keras, aku mengerti, ucap Mingyung. Aku akan berusaha agar kau tidak cemas, karena Kak Hang Song selalu baik padaku. Andai atasanku mirip setengah saja denganmu, hidupku pasti akan lebih mudah. Kemudian pesan datang setengah apanya ini, malah lebih parah, ucap Mingyung sambil kesal. Keesokan harinya, selamat pagi, Pak Tae Isop. Kau terlambat 30 menit, ucap Tae Isop, saya sudah datang tepat waktu. Tapi kata Sandi di ruang tamu berubah, jelas Mingyung. Oh, begitu ya, aku tidak tahu kenapa bisa berubah. Saya memutuskan untuk menunda jadwal sebanyak waktu keterlambatan agar tidak mengganggu pekerjaan, ucap Tae Isop. Dasar, padahal dia sendiri yang mengubahnya, ucap Mingyung dalam hati. Ya sudah, kau atur saja, jika Anda sudah siap, saya akan mulai penjelasan singkat terkait jadwal hari ini, ucap Mingyung. Aku baru bangun, sekarang aku masih capek. Sepertinya Anda masih mengantuk, jadi saya sudah menyiapkan kopi, ucap Mingyung. Aku cuma minum kopi dari biji kopi yang berasal dari Gunung Kenya, atau dimanapun itu, yang dicampurkan entah bagaimana caranya sehingga terasa pahit tapi asam dan berat tapi ringan, ucap Tae Isop. Singkirkan ini, buang saja di bak cuci piring. Baik, saya akan membuangnya, ucap Mingyung, aku harus tidur lagi sebanyak waktu keterlambatanmu. Pak Tae Junsop sedang menunggu Anda, ucap Mingyung. Dia ingin bertemu denganku, aku tidak mau, percuma aku bangun pagi-pagi, ucap Tae Isop. Batalkan jadwalnya. Aku Kang Mingyung, ini hari kedua aku bekerja sebagai sekretaris. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun bekerja, aku merasa sudah mencapai batas kesabaran. Perlu beberapa waktu untuk mengatur ekuitas TK elektronik.
tapi reorganisasi internal TK Produksi berjalan sesuai rencana. Laporan selanjutnya dari sektor perdagangan, konstruksi bisnis, resor, jelas Mingyung. Lalu TK Vision akan diberikan secara berurutan, yang terakhir adalah laporan bisnis Vision. Kenapa kau menempatkan sektor yang paling merepotkan di akhir? TK Fashion sektor bisnis yang menjadi fondasi keberadaan TK sekarang sekaligus bisnis paling bermasalah dari grup TK saat ini akibat kinerja yang terus merosot. Kinerja TK Fashion per kuartal? Kenapa bisnis seperti ini dialihkan padaku? Ucap Tai Aesop. Bagaimana kau bisa meningkatkan performa bisnis tidak laku yang kabarnya akan dijual ini dalam waktu singkat? Tai Junsop, si bajingan itu, mengambil semua bisnis yang menghasilkan uang dan menyerahkan bisnis yang menyusahkan kepadaku, ucap Tai Aesop dengan marah. Meski tidak begitu, aku tidak suka bekerja. Sebenarnya dia menyuruhku untuk bekerja atau tidak sih? Aku berhenti saja. Ah, gawat orang ini, ucap Mingyung dalam hati. Tidak mau bekerja sejak awal, bagaimana aku menghadapi ini selanjutnya? Ucap Mingyung dalam hatinya. Di mana perginya Tai Aesop yang sangat antusias di lembaga pelatihan? Meski selama itu dia mengabaikanku, bagaimana aku menyebutnya? Dia cocok dipanggil putra mahkota. Hei, Kang Mingyung. Barusan kau berpikiran macam-macam ya? Apa? Tidak. Apanya? Ucap Tai Aesop, kau pasti berpikir, apa jadinya dirimu yang sehebat itu jika menjadi asisten Tai Aesop? Tidak, ucap Mingyung dengan terpaksa, justru saya merasa terhormat bisa membantu Anda. Bukan. Dari ucapanmu kentara sekali kau berbohong. Lain kali jangan seperti itu. Lain kali jangan begitu. Tai Aesop pun berbalik. Lalu Mingyung terdiam. Hatinya berdebar, lalu mengatakan, apa yang terjadi? Aku baik-baik saja kan? 10 tahun yang lalu, para karyawan baru angkatan 53, selamat datang keluarga baru TK yang berkembang. Semua orang bertepuk tangan di ruangan itu, termasuk Kang Mingyung yang ikut bertepuk tangan. Lalu, Tai Aesop melirik, karyawan baru yang menyingkirkanku dan meraih peringkat pertama. Kalau tidak salah, namanya Kang Mingyung. Dalam perbincangan Sihuan dengan Tai Aesop, jika kau ke pelatihan waktu itu, dia yang paling menonjol, ucap Sihuan. Dia memang berbakat atau hanya sekadar pintar? Tanya Sihuan kepada Tai Aesop. Kakek pernah berkata seperti itu. Di sisi lain, dari sini sedikit berputar ke kanan, lalu ke tengah panggung. Mereka sedang membahas pekerjaan. Kalau begitu, dari sisi ini saja. Oh iya, bagus kok, lanjut pekerjaannya, tapi dalam hati Tai Aesop dia tidak memedulikannya. Pada saat itu, para perempuan di kantor bertanya-tanya. Yang itu, kan, yang lagi lewat itu, oh, itu cucu Presdir. Dia model ya, tanya mereka, dia konglomerat generasi ketiga, dia punya segalanya. Sudah ku bilang, wah, dia sungguh tampan, gosip orang-orang di kantor. Ya, dia memang tampan, kau lihat, dia tersenyum, benar-benar keren. Aku terbiasa dengan perhatian dari para perempuan seperti ini, meski mereka tidak sanggup menatapku, tapi aku tidak terlalu suka dengan perhatian semacam ini. Menyebalkan. Lalu Tai Aesop mencari tempat yang sepi. Ah, karena sepi, aku bisa bernapas lega. Menjaga citra seharian penuh itu, sangatlah melelahkan. Tai Aesop sangat lelah, ia mengambil minumannya dan meneguknya agar tenang. Lalu, ia melirik ke kiri dan melihat seorang perempuan yang sedang memegang sebuah kertas. Ah, itu Kang Mingyung, ya, itu Kang Mingyung, tidak salah lagi. Wah, dia berani menatapku, beda dengan perempuan-perempuan lainnya. Yah, dia sungguh berani untuk menatapku, dia tidak menghindariku, justru dia berani, sangat berani menatapku. Ah, apa-apaan ini, kenapa dia tidak menghindariku? Bahkan, aneh, kenapa aku jadi kesal begini, ucap Tai Aesop dalam hatinya. Ia bertanya-tanya, mengapa Kang Mingyung begitu berani dan mau menatapnya? Lalu, Tai Aesop bangun dari tidurnya, ia berkata, wah, tumben aku bermimpi seperti ini. Lalu suara ketokan pintu terdengar, Pak Tai Aesop, saya masuk ya? Jangan, tunggu dulu, ucap Tai Aesop, Pak Tai Aesop, saya membawa dokumen yang harus Anda tanda tangani. Hei, kenapa kau masuk sebelum aku izinkan? Ucap Tai Aesop dengan kesal. Saya kira Anda tertidur, jadi saya tidak bisa menunggu Anda, jelas Mingyung. Astaga, kau ini. Ini laporan terkait bisnis resor kali ini, Pak Tai Aesop. Resor? Tanya Tai Aesop, kenapa hal yang begitu sederhana sampai dibuat seperti ini? Apa ini? Tai Aesop kesal. Dalam hatinya Tai Aesop berkata. Dia menyusun semuanya sampai sempurna ini, ucapnya, benar-benar mudah dibaca, benar-benar sempurna dokumen ini. Bukan, lakukan sewajarnya saja. Aku tidak peduli seberapa keras kau berusaha, tapi sudah tidak ada yang tersisa dan tidak ada orang yang memahami ini. Perusahaan ini tetap berjalan meski tanpaku, bukankah begitu? Mingyung tidak setuju, ia yakin bahwa Aesop adalah sosok penting dalam sektor produksi dan dihormati oleh banyak karyawan.
Mingyung lalu mengatakan, Anda salah, Anda adalah orang yang diperlukan di sektor produksi ini, semua karyawan pasti tahu bagaimana Anda bekerja keras untuk grup TK selama 10 tahun terakhir, selain itu, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa saya merasa terhormat bisa membantu Anda. Taisop terdiam, tampaknya mempertimbangkan kata-kata Mingyung. Setelah beberapa saat, ia akhirnya memberikan respons. Aku mengerti, jadi keluarlah dulu, aku akan memeriksa lagi nanti. Mingyung menerima keputusan itu dan memastikan dirinya siap jika ada revisi yang diperlukan. Baik, Pak Taisop, beritahu saya jika ada yang perlu diperbaiki. Taisop pun menjawab, oke. Taisop hanya menjawab singkat sebelum kembali tenggelam dalam pikirannya. Keesokan harinya, Tai Junsop akhirnya bertemu dengan Taisop, dia ingin tahu alasan dibalik keputusan Taisop dan sikapnya yang enggan bekerja. Akhirnya kita bertemu, ada apa? Kudengar kau tidak mau bekerja. Para petinggi senang karena mendengar kau akan menyelesaikan pekerjaan setelah kembali ke sini. Namun, Taisop dengan santai menjawab bahwa bukan dia yang bekerja, melainkan Kang Mingkyung. Aku tidak bekerja, Kang Mingkyung yang melakukannya. Tai Junsop tidak terkejut dengan jawaban itu, oh iya, sudah kuduga, mempekerjakan Kang Mingkyung adalah pilihan yang tepat. Taisop masih mempertanyakan alasan sebenarnya di balik pemindahan Kang Mingkyung. Dia curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tai Junsop. Sebenarnya apa alasanmu memindahkan Kang Mingkyung? Apa kau memegang kelemahannya? Kurasa kau lebih tahu bahwa menjadikannya sekretarisku itu berlebihan. Tai Junsop menatap Taisop dengan tenang sebelum akhirnya menjawab. Alasan, bukankah kau sudah tahu, aku sudah memeriksa semuanya beberapa hari ini. Kepala seksi Yo In Mok dari tim promosi juga sudah melakukannya. Mendengar itu, Taisop meliriknya dengan tajam, adik kembar Kang Mingkyung, atlet seluncur dari Universitas Myeongjae. Kang Min Hwan dan Kang Min Jun, lalu, Taisop merespon. Kalau dilihat dari nilainya saja, mereka tidak pantas menerima sponsor. Tai Junsop tetap tenang, lalu merespons dengan nada santai. Jadi, bagaimana kalau menyebutnya sponsor yang melihat potensi? Taisop terdiam, matanya sedikit menyipit, tidak tahu malu. Dengan cara itu kau memegang kelemahannya dan menyuruhnya menjadi sekretarisku. Tai Junsop hanya tersenyum kecil, lalu membalas. Siapa suruh kau meninggalkan pekerjaan dan kabur ke luar negeri? Setidaknya orang berbakat seperti dia bisa menutup tempat kosong yang kau tinggalkan. Taisop meliriknya tajam, ekspresinya mulai berubah. Aku sudah cari tahu sendiri, orang tua Kang Mingkyung hanya menjalankan kedai mie gandum tua, sementara kedua adiknya suka berolahraga, mereka pasti punya beban finansial. Sesuai saran dari Rumah Pinus, Kang Mingkyung tidak bisa menolak posisi sekretaris. Taisop berkata dalam hati, dasar bajingan licik. Sesuai dugaanku, Kang Mingkyung bekerja dengan sangat baik sebagai asistenmu, jadi, tidak akan ada masalah. Ia menatap Taisop dengan ekspresi menyelidik, karena kau tahu kondisi ibu Kang, apakah kau mencemaskannya? Taisop mendengus pelan, lalu mengalihkan pandangannya. Apa, aku mencemaskan Kang Mingkyung? Itu tidak akan mungkin terjadi. Taisop menggelengkan kepalanya, mencoba menepis pikirannya sendiri. Namun, bayangan Kang Mingkyung kembali muncul dalam benaknya. Ia teringat ujung jari gadis itu yang gemetar halus, serta sorot matanya yang seolah memohon sesuatu darinya. Perasaan asing menyelimutinya, seolah ada sesuatu yang mengganggu batinnya. Pikiran itu terus menghantuinya. Rasa bersalah yang tak jelas asalnya mulai muncul, membuat dadanya terasa sedikit sesak. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada, menghantuinya lebih dalam. Di pagi yang cerah, Taisop duduk santai di sofa, menikmati secangkir kopi yang harum. Ia menghela napas pelan, menikmati suasana siang yang hangat dan tenang. Siang yang cerah, sofa yang nyaman, dan waktu senggang untuk menikmati kopi yang harum, sangat nikmat. Namun, ketenangan itu terganggu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar ruangan. Suara itu mendekat, membuat Taisop sedikit tegang, jantungnya berdegup lebih cepat. Saat pintu terbuka, Pak Tai, apa Anda menikmati makan siang Anda? Taisop langsung menghela napas lega. Astaga, kau mengagetkanku saja. Tanpa menghiraukan reaksinya, Kang Mingkyung melanjutkan dengan profesional. Saya akan mulai penjelasan singkat tentang jadwal hari ini. Ia mulai membacakan jadwal dengan detail. Namun, Taisop segera menghentikannya dengan wajah tak percaya. Tunggu dulu, apa-apaan ini, begini, lalu begitu, habis ini, lalu itu. Wajahnya menunjukkan kebingungan, seolah-olah jadwal itu terlalu padat dan melelahkan hanya dengan mendengarnya saja. Di dalam mobil, Taisop duduk bersandar sambil berbincang dengan Pak Kim. Rasanya seperti syuting film horor setiap hari, kau tahu nggak, Kim? Mendengar bunyi sepatunya dari kejauhan saja sudah membuat jantungku deg-degan. Ia menghela napas panjang, seolah masih dihantui oleh sesuatu. Suara sepatu yang memecahkan kesunyian, menghancurkan ketenangan saya. Kang Mingyung, dia tidak akan membiarkanku sedetik pun. Wajahnya terlihat pasrah, aku kan bosnya, tapi kenapa aku yang takut padanya? Pak Kim tersenyum kecil, sudah menduga hal ini. Pak Kim, sudah saya duga, Bukang sangat bersemangat dalam menjadi asisten Anda. Taisop menghela napas lega dan menyandarkan kepalanya ke kursi. Cuma di sini aku bisa bernapas lega, Pak Kim mengangguk.
Syukurlah kalau begitu. Mobil melaju perlahan di tengah kemacetan. Tiba-tiba, ponsel berdering. Pak Kim berkata, telepon masuk, dari ruang sekretaris wakil kepala departemen. Bu Kang menelepon, Taesop langsung panik. Jangan diangkat, ucap Taesop. Namun, Pak Kim sudah terlanjur menghubungkan panggilan. Halo, ya, Bu Kang, Taesop berbisik panik. Taesop, bilang saja aku tidak ada. Namun, suara dari telepon terdengar jelas oleh Kang Mingyung. Saya mendengar semuanya, Pak Taesop, setahu saya, hari ini Anda tidak ada jadwal di luar. Taesop langsung menutup mata frustasi, terjebak lagi. Taesop mencoba mencari alasan dengan tergagap. Oh, tidak kok, aduh, pokoknya ada, aku ada kerjaan di luar. Namun, Kang Mingyung terdengar tidak percaya. Apa Anda pikir ada sesuatu tentang Anda yang tidak saya ketahui? Nada suaranya terdengar lebih tajam, seolah menegaskan bahwa ia sudah memahami semua gerak-gerik Taesop. Kang Mingyung melanjutkan, pekerjaan hari ini sangat menumpuk, apa Anda bisa kembali secepatnya? Taesop berusaha menghindar, tidak bisa, aku sibuk hari ini. Namun, Kang Mingyung tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Iya, Anda memang sibuk, saya akan menunggu sampai Anda kembali. Setelah selesai bekerja, Kang Mingyung bercerita dengan kesal kepada temannya, Lee Seah, tentang sikap Taesop yang baru pulang setelah jam kerja berakhir. Aku sudah bilang begitu, tapi dia baru datang setelah jam pulang kerja. Dia kan bukan anak kecil, memang keterlaluan. Lee Seah menepuk bahu Kang Mingyung dengan lembut, mencoba menenangkan temannya. Kap, Mingyung, sudah bekerja keras, semangat. Suara ketokan pintu terdengar. Sepertinya Kak Hyun Sung datang. Masuklah. Begitu Hyun Sung masuk, Kang Mingyung bertanya dengan sedikit tawa. Kak Hyun Sung langsung kemari begitu pulang kerja ya? Ya, aku ingin cepat-cepat ke sini. Lee Seah tertawa, sedikit menggoda. Ya ampun, sepertinya Kak Hyun Sung mau makan banyak lauk dari ibunya Mingyung deh. Aku tidak boleh ketinggalan dong. Lee Seah pun memberi saran. Lauk-lauk yang diantarkan hari ini banyak. Punya Kak Hyun Sung harus diisi sampai penuh ya? Tidak usah, yang penting aku bisa mencicipinya. Kang Mingyung tersenyum, lagi pula, ibu selalu mengirimkannya juga untuk Kak Hyun Sung kok. Selamat menikmati, terima kasih ya, Kang Mingyung. Suasana hangat di antara mereka tercipta setelah hari yang penuh tantangan. Lee Seah menatap Hyun Sung dengan kagum sebelum beralih ke Kang Mingyung. Wah, ternyata Kak Hyun Sung juga sibuk, kita semua sibuk. Ia kemudian menatap Kang Mingyung dengan perhatian. Tapi, Mingyung, justru kau yang lebih sibuk. Suasana menjadi sedikit lebih ringan dengan obrolan yang penuh kejutan. Hyun Sung yang tiba-tiba mengingat kencan buta Lee Seah, membuat suasana lebih hidup. Oh iya, Lee Seah, ku dengar kau besok ada kencan buta ya? Bagaimana Kak Hyun Sung tahu? Terkejut, putra direktur rumah sakit J yang dijodohkan denganmu itu teman SD ku. Apakah itu benar? Aku tahu karena dia menghubungiku lewat tok-tok 3 hari yang lalu. Dia menelponmu tapi kau cuma menjawab sekenanya saja, singkat saja. Makanya dia menelponku dan bertanya apa dia melakukan kesalahan. Lee Seah tertawa, menyadari kekurangannya dalam menjawab. Memang aku begitu ya, apa dia membicarakan hal lain? Dia cuma tanya apa kesukaanmu, lalu ku jawab sekenanya kau suka restoran Perancis di manajer hotel. Selain itu, tidak penting sih, tapi ku bilang kau itu stylish dan imut. Kang Mingyung yang mendengarnya merasa agak panas. Imut dan stylish? Ya, aku ini kan imut dan stylish. Tawa pun pecah di antara mereka. Baiklah, kami mau tidur. Jadi, Kak Hyun Sung pulang saja. Hyun Sung pun mengangguk, berdiri untuk pergi. Oke, sampaikan terima kasih untuk ibumu ya, Kang Mingyung. Kang Mingyung tersenyum, mengucapkan sampai jumpa dada. Setelah Hyun Sung pulang, suasana berubah tegang. Kang Mingyung menatap Lee Seah dengan kesal. Bagaimana ini? Tanya Mingyung dengan marah. Tidak apa-apa, jawab Lee Seah dengan merasa bersalah. Mereka saling bertatapan, mencoba memahami situasi. Ternyata, 3 hari yang lalu, kau cuma makan lalu pulang. Itu tempat yang mahal loh, restoran Perancis di manajer hotel. Kau kan suka restoran Perancis? Ya iya sih, tapi suasana di sana bagus kok, jawab Lee Seah. Kang Mingyung berkata, suasananya bagus, tapi aku kesana dengan jodoh orang, buat apa? Lee Seah mulai terlihat lebih serius. Ini sungguhan, Kang Mingyung, tolong bantu aku sekali ini saja, oke? Ia menghela napas sebelum melanjutkan, ada konser terakhir boyband. Itu idol aku, sebelum mereka berangkat wajib militer. Kalau aku melewatkan konser kali ini, belum tentu aku bisa menonton mereka lagi dalam formasi lengkap. Kau kan tahu betapa sulitnya aku mendapatkan tiket ini, Mingyung. Kang Mingyung mulai memahami situasi, tapi tetap merasa ragu. Ibuku bilang, dia tidak akan menjodohkanku lagi selama setengah tahun jika aku pergi ke perjodohan kali ini saja. Lee Seah memohon dengan mata penuh harap, aku akan memasak nasi, mencuci piring, dan membersihkan rumah selama sebulan. Kang Mingyung menghela napas, akhirnya luluh. Tidak usah, kau tidak perlu berbuat seperti itu. Mereka pun akhirnya saling mengerti. Aku di sana selama 1 jam saja kan?
Namun, masih ada sedikit keraguan dalam dirinya. Tapi, Lesea telah bekerja sebagai editor fashion selama 8 tahun, itulah sebabnya ia selalu berpenampilan lebih keren dan modis. Sedangkan aku, pakaian merupakan inovasi manusia untuk menutupi tubuh, efisiensi biaya yang ekstrim. Lesea tertawa mendengar ucapan itu. Lesea berkata, Kang Mingyung, kau ini benar-benar fashion teoritis yang luar biasa. Kang Mingyung menghela napas, merasa dirinya jauh dari gaya modis Lesea. Bagaimana aku bisa menirumu? Lesea tersenyum santai dan menepuk bahu temannya. Kang Mingyung, kau tidak perlu khawatir. Lesea membuka lemari pakaiannya, memperlihatkan koleksi bajunya yang banyak dan beragam. Aku adalah ahli fashion, aku mempertaruhkan reputasiku dan akan membuatmu menjadi Lesea yang sempurna. Kang Mingyung langsung menggeleng dengan cepat. Tidak, tidak, tidak. Lesea tersenyum penuh percaya diri. Bahkan lebih dari itu, aku akan membuatmu menjadi Kang Mingyung yang benar-benar baru. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Lesea terlihat sangat bersemangat. Lesea, hari ini hari konser idolaku yang sudah lama kutunggu, akhirnya datang juga. Sementara itu, Kang Mingyung hanya bisa menghela napas dan memperhatikannya. Lesea, Kang Mingyung, apakah kau sudah siap menggantikanku untuk kencan buta? Dengan masih banyak keraguan, Kang Mingyung berkata, belum. Lesea merespon, sudah kubilang, bulatkan tekadmu. Kang Mingyung menjawab, iya. Nah, kalau begitu, ikut aku, saatnya kau berubah. Kang Mingyung pun ikut dengan Lesea, dengan pasrah. Sambil mendandani Kang Mingyung, Lesea sibuk merekam video seperti seorang YouTuber kecantikan. Halo semuanya, aku Lesea, hari ini aku kedatangan tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan Kang Mingyung? Kang Mingyung menanyakan, apa yang kau lakukan itu? Lesea menjawab, pura-pura jadi YouTuber kecantikan itu menyenangkan tahu. Lesea melanjutkan, pokoknya, kita mulai dandan sekarang. Lesea mengeluarkan alat kecantikan lalu ia menjelaskannya. Tentu, ini adalah emulsi organik untuk kulit sensitif, toner penenang kulit dari ekstraksi put dan Hotwainia, plus, Chordata sekaligus iluminator untuk menyempurnakan kulit. Lesea mulai mengaplikasikan produk ke wajah Kang Mingyung dengan penuh semangat. Lesea terkejut dengan kulit Kang Mingyung yang bagus. Astaga, Anda memiliki kulit yang bagus, Kang Mingyung. Kang Mingyung kaget, ini apalagi, dia terkejut dengan berbagai produk yang ditempelkan ke wajahnya. Setelah sibuk mendandani Kang Mingyung, Lesea akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Sudah, Kang Mingyung, kamu diam saja, pokoknya ini ceritanya kita lagi di toko kosmetik. Ini dia, alat yang bagus dan cemerlang. Setelah berbagai proses dandan, perubahan pun selesai, Kang Mingyung berbalik ke arah kaca dan terkejut melihat pantulan dirinya. Ini aku, kenapa aku jadi begini? Dia bingung melihat wajahnya yang berubah drastis, terutama bibirnya yang terlihat berbeda. Lesea pun merespon, jangan kagum dulu, Kang Mingyung. Dengan penuh semangat, Lesea mengambil pakaian yang sudah disiapkan. Masih ada sentuhan terakhir yang benar-benar penting. Ini dia. Lalu, dia menyerahkan pakaian itu kepada Kang Mingyung. Ayo, pakai bajunya Kang Mingyung. Ini suasana di Master Hotel. Taesop tiba di Master Hotel untuk menghadiri reuni setnya yang sudah lama tak ia hadiri. Pak Kim berkata, bukankah ini jadwal pribadi Anda setelah sekian lama? Reuni SD, sudah lama sekali Anda tidak bertemu teman-teman. Sambil membuka kaca pintu mobil, Pak Kim tersenyum. Selamat bersenang-senang, Pak Taesop. Taesop berkata, ya, terima kasih sudah mengantarkanku di akhir pekan, Pak Kim. Taesop turun dari mobil dan melangkah menuju hotel. Namun, sebelum ia sempat masuk, ponselnya tiba-tiba berbunyi, ada sebuah chat masuk. Kau sudah sampai, langsung ke Bar Launge saja. Setelah membaca pesan dari temannya yang menyuruhnya langsung ke Launge Hotel, Taesop pun bertanya-tanya dalam hati, Bar Launge di mana ya? Sambil mencari jalan, ia terus melangkah tanpa menyadari bahwa di sisi lain, Kang Mingyung juga sedang berjalan di arah yang berlawanan. Tanpa keduanya sadari, mereka melewati satu sama lain begitu saja, tidak menyadari kehadiran masing-masing. Setelah mencari cukup lama dengan langkah yang semakin melambat, Taesop akhirnya menemukan lokasi Bar Launge yang dimaksud. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Suasana di dalam cukup ramai, dengan suara percakapan dan musik yang mengalun lembut. Sementara itu, tanpa ia sadari, Kang Mingyung juga berada di tempat yang sama. Namun, keduanya masih belum saling melihat. Kang Mingyung berjalan cepat sambil menggerutu. Harusnya aku datang lebih awal untuk mencari tahu, hampir saja terlambat, ucapnya pelan. Di sisi lain, Taesop juga melangkah masuk, matanya mencari seseorang di antara keramaian, tanpa sadar, mereka berjalan melewati satu sama lain. Namun, keduanya tak menyadari keberadaan satu sama lain, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri.
Kang Mingyung akhirnya bertemu dengan teman kencan butanya, Jun Jungwo, putra direktur rumah sakit J. Jungwo tampak terkesan dan berkata, "Kudengar kau orangnya imut, jadi kukira kau tipe yang menggemaskan. Namun, saat melihatnya langsung, ia terkagum, rupanya kau tinggi dan sangat cantik." Wow. Mingyung merasa sedikit tidak nyaman dengan pujian itu, tetapi tetap tersenyum sopan. "Ah, begitu," jawabnya dengan canggung. Di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa menyamar sebagai temannya bukanlah ide yang mudah dijalani. Lalu Jungwo menanyakan, "Apakah kau suka makanannya?" Kang Mingyung, yang masih merasa canggung, tersenyum tipis dan menjawab, "Ah, iya, enak kok." Sebenarnya, ia tidak terlalu memperhatikan rasa makanannya karena masih gugup dengan situasi ini. Namun, ia berusaha terlihat tenang agar tidak ketahuan kalau ini bukanlah kencan yang sebenarnya baginya. Ia menatap makanan mahal di hadapannya, tapi entah kenapa rasanya tidak bisa dinikmati. "Masak bodoh, makanan ini masuk ke mulut atau ke hidung sih?" pikirnya. Ia memang jarang makan di tempat seperti ini, jadi suasananya terasa asing baginya. Kang Mingyung duduk dengan gelisah, mencoba tersenyum sambil melirik jam di ponselnya. Dalam hatinya, ia menggerutu. "Lesea bilang cukup 1 jam, tapi ini sudah lebih dari itu, 10 menit lagi, kalau tidak, aku akan pergi sendiri." Jungwo, yang tidak menyadari kegelisahan Kang Mingyung, terus berbicara dengan santai. Sementara itu, Kang Mingyung hanya mengangguk-angguk sambil menunggu waktu berlalu. Tak lama kemudian, Jungwo menatap Kang Mingyung dan bertanya, "Bagaimana kalau kita ke bar Lowonge di rooftop hotel ini? Tempat itu terkenal dengan koktail Soul Night," katanya, rasanya luar biasa sambil menikmati pemandangan malam. Kang Mingyung ragu sejenak, lalu menjawab, "Ah, maaf, tapi besok aku harus bekerja, jadi, sepertinya aku tidak bisa." Setelah kencan itu selesai, ia menghela napas lega dalam hati. Akhirnya selesai juga, pikirnya. Kang Mingyung merasa tidak nyaman dengan aksesoris dan lensa kontak yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Kang Mingyung merasa risih dan bergumam, "Aku benar-benar tidak nyaman dengan aksesoris ini. Mataku juga kering karena lensa kontak ini. Aku harus segera melepasnya." Tiba-tiba, ponselnya bergetar, pesan dari Leseh muncul di layar. "Hadiah untuk Nona Leseh, mumpung kau di Master Hotel, sekalian saja menginap di sana, kau harus pakai kuponnya, mengerti?" Kang Mingyung melihat kupon di tangannya dan bergumam dalam hati. "Bagaimana ini, menginap semalam di hotel dengan koktail gratis tidak bisa diuangkan, tapi besok aku harus bekerja." Ia sempat ragu, tetapi tiba-tiba matanya terpaku pada interior hotel yang megah. Ia terpesona, ia berbisik, "Wow, cantiknya." Kemudian ia tersenyum, "Benar juga, aku sudah bekerja keras selama beberapa bulan ini, kapan lagi bisa menikmati hotel seperti ini, lagi pula, aku sudah berdandan cantik, ayo nikmati hari ini sebagai Kang Mingyung yang berbeda." Di sisi lain, di bar, seorang teman menuangkan minuman ke gelas Taisop, "Minumlah 1 gelas lagi," katanya. Taisop menyesap minumannya dan mengangguk, Enak." Temannya menatap Taisop sambil tersenyum, Ngomong-ngomong, Taisop, kau tidak punya pacar?" Taisop mengerutkan kening, sedikit bingung mau menjawab apa. Kenapa tiba-tiba tanya seperti itu?" "Kau bilang tiba-tiba," temannya terkekeh. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi kau punya pacar?" Tawa pun pecah di antara mereka. "Haha, sampai kapan kamu mau jadi jomblo seperti ini?" Taisop terdiam sejenak, merenung dalam hati. Lalu, seorang temannya berkata, "Bukankah kau sudah punya pilihan?" Teman lainnya menimpali, "Benar, putri profesor itu, siapa namanya?" Taisop menghela napas dan menggeleng. "Hei, kenapa kalian sangat tertarik dengan kehidupan pribadiku? Memangnya ada yang lebih menarik dari konglomerat generasi ketiga yang masih jomblo di usia 30-an? Kalian ini, hahaha, makanya ayo kita bersulang satu kali," seru temannya, supaya Taisop lepas dari masa jomblonya. Taisop mengangkat gelasnya sambil menghela napas, lalu berkata, "Kalian ini hi." Taisop mengangkat gelasnya dengan senyum tipis, sementara teman-temannya bersorak riang. Mereka bersulang. "Mari kita lihat Taisop berkencan, haha, sudah waktunya kau menikah juga, kan?" Tawa meledak di sekelilingnya, tapi Taisop hanya tersenyum kecil, meneguk minumannya sambil berpikir dalam hati, "Mereka malah lebih senang dariku." Ia meletakkan gelasnya dan berkata, "Aku harus minum segelas alkohol lagi." Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di tengah suasana ramai. Langkah itu terasa begitu familiar. Taisop membeku sejenak, ia mengerutkan kening, mencoba mengingat, kenapa aku merasa tidak asing dengan suara ini. Taisop menatap sosok itu dari kejauhan, matanya menyipit, mencoba memastikan, benarkah itu Kang Mingyung, pikirnya. Ia belum yakin,
Tapi langkah kaki itu, ritmenya, ketukannya, terdengar begitu familiar. Itu suara sepatu yang selalu ia dengar di kantor. Tidak mungkin, apa aku sudah gila? Untuk apa Kang Mingyung muncul di sini? Gumamnya dalam hati, mencoba menepis pikirannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Mumpung ingat, aku harus kirim pesan padanya. Taisop segera mengambil ponselnya dan mengetik, besok Senin pagi datang ke Rukan jam 8. Di sisi lain ruangan, Kang Mingyung merasakan getaran ponselnya. Ia melihat pesan itu, sedikit mengernyit, lalu mengambil ponselnya untuk membaca. Saat itu juga, Taisop yang sedang mengamati dari jauh melihatnya meraih ponselnya, dan hatinya mulai gelisah. Dan mulai bertanya-tanya pada apa yang dia lihat. Dalam hatinya ia berkata, itu memang kebetulan, atau memang benar itu Kang Mingyung? Taisop semakin yakin, saat Kang Mingyung mengambil ponselnya, matanya langsung menangkap sesuatu yang familiar, logo di casing ponsel itu. Tunggu, itu kan logo yang sering kulihat di kantor. Beberapa hari lalu, ia sempat memperhatikan detailnya, ada sesuatu yang unik di sana, grip tok berbentuk aneh. Apa sih itu, bawang bombay, atau gurita, tapi, pelucu juga. Ia sempat tertawa sendiri saat mengingatnya, dan sekarang, benda yang sama ada di hadapannya. Tidak salah lagi, cuma Kang Mingyung yang pakai aksesori aneh seperti itu. Lalu layar ponselnya menyala, chat masuk, Kang Mingyung membalas pesannya. Taisop membelalakkan mata. Sekarang, tidak hanya yakin, dia mulai benar-benar penasaran. Apa yang dia lakukan di sini? Taisop masih terus menatap Kang Mingyung, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kang Mingyung, benarkah itu kau? Kenapa kau terlihat begitu berbeda? Namun lamunannya terhenti saat temannya menepuk bahunya. Hei, apa sih yang bikin kamu terpesona begitu? Taisop tersentak. Hah, apaan sih? Temannya menyeringai, jangan ngelak, dari tadi kamu memperhatikan perempuan itu terus, dia memang cantik sih, kayak model. Teman lainnya ikut menimpali, jangan-jangan dia tipemu, makanya nggak bisa berhenti melihatnya. Taisop menghela napas, merasa tertangkap basah, kalian ngomong apa sih? Katanya, berusaha santai, dia cuma, mirip seseorang yang aku kenal, itu saja. Namun di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya, kalau benar itu Kang Mingyung, kenapa dia ada di sini? Kang Mingyung membuka buku menu dan membaca deskripsi koktail Soul Knight. Barlongnya terkenal dengan koktail ini, Jungwoo tadi juga sempat menyebutnya, gumamnya dalam hati. Rasa penasaran pun muncul, aku coba saja, ini kan kesempatan langka. Tak lama kemudian, bartender datang membawakan pesanannya, ini Soul Knight pesanan Anda. Mingyung menatap gelas di hadapannya, lagi pula, aku menginap di sini, sesekali mencoba tidak ada salahnya, pikirnya. Ia perlahan mengangkat gelas dan mencium aromanya. Musik lembut dari hotel mulai mengisi suasana, membuatnya merasa lebih rileks. Kang Mingyung menatap pemandangan kota dari jendela hotel yang indah, sambil tersenyum melihat refleksinya di kaca. Hari ini aku cantik juga ya, gumamnya, merasa puas dengan penampilannya. Tiba-tiba, suara Jungwoo terdengar dari belakang. Leseah, baru saja aku mau pulang setelah minum sendirian. Apa ini takdir kita bisa bertemu di sini? Jungwoo berkata sambil tersenyum, meski sedikit bercanda. Bercanda kok, tambahnya dengan tawa ringan. Kang Mingyung terkejut. Gawat, aku baru saja minum, bagaimana ini? Pikirnya dalam hati, merasa cemas. Jungwoo melanjutkan, ternyata kau memesan Soul Knight. Kang Mingyung hanya bisa tersenyum canggung, saya cuma Mingyung, hanya bisa meminum segelas. Di kejauhan, Taisop yang sedang mengamati mereka berdua merasa gelisah, celaka, gumamnya. Sementara itu, Jungwoo terus berbicara, seolah ingin meyakinkan Kang Mingyung. Minumlah pelan-pelan, kata Jungwoo dengan nada yang sedikit memaksa. Kang Mingyung merespon, besok aku harus kerja. Jungwoo pun balik bertanya dengan nada sedikit menggoda. Kenapa, kau takut dengan pacarmu? Taisop terus memperhatikan mereka dari kejauhan, mencoba membaca situasi. Oh, sepertinya orang itu bukan pacarnya Kang Mingyung. Sementara itu, Jungwoo memesan minuman kepada pelayan. Saya mau Pulper Rain, minuman yang disukai para wanita karena aromanya yang mirip anggur, dan Sunset, yang berbahan dasar whisky, berat tapi sedikit manis. Pelayan mengangguk, baik, kami akan langsung menyiapkannya. Tak lama, minuman datang, Jungwoo mendorong gelas ke arah Kang Mingyung. Nah, minumlah ini, Seah, katanya dengan santai. Kang Mingyung melihat minuman itu dengan sedikit ragu, ia tidak terbiasa dengan ini. Jungwoo tersenyum, aku ingin mengenalmu lebih baik, katanya, sebenarnya, aku membaca semua kolom yang kau tulis. Tapi tiba-tiba, Jungwoo berkata dengan nada bercanda. Kudengar kau penggila koktail yang bisa minum 3 gelas sekaligus di bar. Kang Mingyung tersentak, astaga, aku lupa kalau Leseah itu peminum berat, pikirnya panik, sebenarnya, aku. Lalu, Jungwoo dan Kang Mingyung pun bersulang, sambil meminum minumannya. Kang Mingyung berpikir dalam hati,
Sebaiknya aku cepat-cepat minum dan langsung meninggalkannya. Saat ia meneguk minumannya, Jungwoo mulai berbicara tentang alkohol. Seperti yang telah diketahui secara luas, koktail merupakan minuman dari campuran berbagai cairan, seperti alkohol, sirup, dan jus. Semakin tinggi kadar gulanya, maka semakin tinggi pula kadar alkoholnya, dan semakin tinggi kadar alkoholnya, maka semakin rendah pula kepadatannya. Sementara itu, di dalam hati, Kang Mingyung bergumam, minuman ini tidak enak. Tidak lama kemudian, Jungwoo mendapat telepon dari Hyun Sung. Halo Hyun Sung, ucap Jungwoo santai. Oh iya, kami sedang bersama, kau menelepon karena mencemaskan adikmu ya, katanya sambil tertawa. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah. Apa, kau lagi di dekat hotel, kau mau ke sini? Jungwoo tampak sedikit terkejut. Lalu, begitu ya, padahal aku mau mengantarkannya. Mendengar percakapan itu, Kang Mingyung langsung waspada. Tunggu, Kak Hyun Sung mau datang. Dalam hatinya, ia panik. Aku harus pergi sebelum Kak Hyun Sung sampai. Setelah selesai menelepon, Jungwoo kembali menghampiri Kang Mingyung. Aku meninggalkanmu sebentar untuk mengangkat telepon, maaf ya, katanya. Oh, iya, tidak apa-apa, jawab Kang Mingyung singkat. Jungwoo tersenyum, lalu menunjuk gelas di meja. Minumannya tinggal 1 gelas lagi, minumlah pelan-pelan. Dalam hati, Kang Mingyung berkata, ini benar-benar gelas terakhir, cepat habiskan. Melihatnya minum, Jungwoo tersenyum, sudah kuduga, kau sangat suka alkohol. Tapi begitu meneguk minuman terakhir itu, Kang Mingyung mulai merasa pusing, pandangannya menjadi buram. Gawat, gumamnya dalam hati. Jungwoo memperhatikannya dengan cemas, hei, kau tidak apa-apa. Kang Mingyung memegang kepalanya yang terasa berat, kepalaku pusing, aku pulang dulu. Jungwoo menahan tangannya dengan lembut, Hyun Sung sudah datang menjemputmu, duduklah sebentar sampai dia sampai. Namun, Kang Mingyung dengan tegas menolak. Kang Mingyung menatap Jungwoo dengan wajah yang mulai memerah karena alkohol. Kau duluan saja, Jungwoo, aku harus segera ke kamar, katanya dengan suara sedikit goyah. Jungwoo menatapnya dengan ragu, Leseah, sepertinya kau mabuk berat, sebaiknya kau duduk dan beristirahat sebentar saja. Kang Mingyung menggeleng dengan cepat, tidak usah, pergilah, aku tidak apa-apa. Dari kejauhan, Taesop yang memperhatikan mereka merasa cemas. Dalam hatinya, ia bergumam, ini bahaya. Sementara itu, Kang Mingyung mencoba meyakinkan Jungwoo sekali lagi. Kuminta kau pergi duluan saja, aku mau sendirian di sini. Setelah perdebatan kecil antara Kang Mingyung dan Jungwoo berakhir, tiba-tiba Taesop datang menghampiri mereka dengan ekspresi serius. Hei, kenapa kau terus memaksa? Padahal dia tidak mau, tanyanya dengan nada tegas. Jungwoo segera merespons, bukan begitu, saya rasa Anda sudah salah paham. Kang Mingyung, yang sudah merasa pusing, mendengar suara Taesop, dalam hatinya, ia bertanya-tanya, suara ini, suara yang aku kenal, siapa ya? Tiba-tiba, ia merasakan perutnya tidak enak, gerah, perutku terasa mual, ucapnya pelan. Taesop tetap menatap Jungwoo dengan tatapan tajam. Sejak tadi aku di situ, aku melihat, padahal dia sudah menolak untuk minum. Jungwoo mengangkat tangan, mencoba menjelaskan, saya bukan orang aneh, ucapnya, merasa sedikit tersudut. Ai, gumam Kang Mingyung, sebelum keseimbangannya mulai goyah. Jungwoo menghela napas, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Apabila kau tidak percaya kalau aku bukan orang aneh, ini ada kartu nama saya, ucapnya, menyerahkan kartu itu kepada Taesop. Namun, sebelum ada yang bisa merespons, tubuh Kang Mingyung mulai oleng, kepalanya terasa berat, pandangannya semakin buram, dalam hitungan detik, ia tumbang ke arah Taesop. Taesop refleks menangkapnya, mendukung tubuhnya yang hampir jatuh. Taesop memandang Kang Mingyung dengan penuh perhatian. Ia menggenggam tubuhnya erat agar tidak jatuh. Kang Mingyung yang setengah sadar perlahan membuka matanya, melihat wajah Taesop dari jarak dekat, pandangannya masih buram. Tetapi wajah yang ia lihat itu, terasa familiar. Dengan suara pelan, ia berbisik, Pak Taesop. Taesop sedikit terkejut mendengar panggilan itu. Ia menatap Kang Mingyung yang masih bersandar di bahunya, dengan perhatian. Setelah mendengar Kang Mingyung memanggilnya, Pak Tai. Taesop kembali menatapnya, wajah Kang Mingyung terlihat lemas, matanya setengah terpejam, jelas menunjukkan efek dari alkohol yang ia minum. Taesop menghela napas, lalu menggelengkan kepala, astaga, gumamnya pelan, ia melihat pakaian Kang Mingyung sedikit terbuka karena posisinya yang tidak stabil. Dengan sigap, ia melepas jaketnya dan menutupkan ke bahu Kang Mingyung. Pakai ini, ucap Taesop dengan suara lembut. Setelah Taesop memakaikan jaket pada Kang Mingyung, ia mendengar Mingyung kembali memanggilnya. Pak Tai, Taesop menoleh, apa, kenapa, tanyanya, melihat Mingyung celingukan dengan ekspresi bingung. Dalam keadaan mabuk, ia tampak mencari sesuatu.
Materi briefingnya, kemana ya? Gumam Mingyung sambil meraba-raba udara. Taesop sedang memerhatikan. Hah, maaf, saya akan segera, lanjut Mingyung dengan nada panik, seolah sedang berada di kantor. Taesop mulai menyadari bahwa Mingyung sedang berhalusinasi. Ia menatapnya dengan khawatir. Kang Mingyung, kau kan sedang mabuk? Hei, berapa banyak alkohol yang kau berikan padanya? Tanyanya tajam kepada Jungwoo. Jungwoo terkejut. Apa, bukan begitu? Sementara itu, Mingyung terus bergumam, dokumen pembayarannya hilang. Pak Kim, di mana? Jungwoo menyerahkan kartu namanya kepada Taesop dengan ekspresi serius. Hari ini saya melakukan kencan buta dengannya. Saya bukan orang lancang seperti yang Anda pikirkan, ucapnya. Taesop menerima kartu itu dan membaca namanya. Namun, saat ia menyadari bahwa Kang Mingyung ternyata dijodohkan, ekspresinya berubah terkejut. Kang Mingyung, dijodohkan? Gumamnya. Jungwoo menatapnya tajam. Justru Anda yang tidak sopan karena sudah ikut campur. Siapa Anda sampai berani mencampuri urusan ini? Taesop langsung membalas, aku rekan kerjanya. Jungwoo mengangkat alis, rekan kerja. Sebelum Taesop bisa menjelaskan lebih lanjut, Kang Mingyung yang masih dalam keadaan mabuk ikut mendengar percakapan mereka. Ah, bukan, maksudnya. Namun, Taesop buru-buru menegaskan, benar, aku rekan kerjanya. Kang Mingyung mencoba berbicara, biar ku jelaskan. Tiba-tiba mantel Taesop jatuh ke lantai. Kang Mingyung yang masih sempoyongan hanya menatapnya. Bagaimana ini? Gumamnya lemah. Biarkan saja, kata Taesop dengan nada khawatir. Aku benar-benar mabuk, ujar Kang Mingyung dengan suara lirih. Kang Mingyung tunduk mengambil jaketnya dengan gerakan yang sedikit goyah. Taesop yang masih berdiri di dekatnya memanggil. Kang Mingyung, sadarlah. Namun, Kang Mingyung yang masih mabuk hanya melihat mantel di tangannya. Ini jaketmu, ini mantel Anda, ucapnya dengan suara melantur. Taesop terkejut melihat keadaannya yang semakin kacau. Aduh, gumam Kang Mingyung sambil mencoba menyeimbangkan diri. Dengan nada kesal, Taesop menegurnya, sadar, kelihatan auratmu tahu. Ia menghela napas panjang, kenapa dia minum begitu banyak, apa dia sadar betapa banyaknya orang aneh di dunia ini, ucapnya dalam hati, merasa khawatir. Kang Mingyung mengangkat wajahnya dengan tatapan lemah, maafkan saya, katanya pelan. Lalu Jungwoo pun mulai bingung mendengar percakapan mereka, ia lalu bertanya dengan nada serius. Hei, sebenarnya siapa Kang Mingyung, dan rekan kerja apa yang Anda maksud? Suara dari belakang tiba-tiba menyela, Kang Mingyung itu sahabat sekaligus teman sekamarnya, Leseh. Taesop dan Jungwoo menoleh bersamaan, orang yang berbicara itu adalah Hyun Sung. Jungwoo mengernyit, kau bilang dia teman sekamarnya, Leseh, apa maksudmu? Tanyanya dengan bingung. Hyun Sung menatapnya dan menjawab, Jungwoo, jadi begini. Sementara itu, Taesop hanya berdiri di sana, mengamati mereka yang mulai berbicara dan saling menjelaskan. Namun, tiba-tiba Jungwoo menghela napas dan berkata dengan nada kesal, apaan sih? Jungwoo menatap Hyun Sung dengan penuh tanya, siapa pria itu? Tanyanya. Hyun Sung berjalan menghampiri Taesop dan Kang Mingyung, menatap mereka dengan tatapan serius. Anda wakil direktur eksekutif Taesop, bukan? Katanya dengan nada hormat. Perkenalkan, saya Lee Hyun Sung. Saat ini saya menjabat sebagai penasihat hukum TK Produksi. Saya tidak menyangka kita bertemu seperti ini. Taesop memperhatikan Hyun Sung sejenak, mencoba mengingat siapa dia. Sementara itu, Kang Mingyung yang masih terasa lemas menatap Hyun Sung dengan pandangan kabur. Siapa? Gumamnya pelan, matanya sedikit menyipit berusaha mengenali wajah di depannya. Hyun Sung terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, Kang Mingyung, kenapa kau seperti ini? Kang Mingyung tersentak, lalu dengan suara pelan dan masih terdengar mabuk, ia berkata, kenapa Kak Hyun Sung ada di sini? Mendengar itu, pikirannya mulai bekerja perlahan. Tunggu dulu, gumamnya sambil mencoba mengingat. Iya, ini gelas terakhir, Hyun Sung sedang kemari untuk menjemputku. Namun, setelah kesadarannya kembali sedikit, ia menyadari sesuatu. Kalau ketahuan Kak Hyun Sung, pasti celaka, pikirnya panik. Tanpa pikir panjang, ia langsung bersembunyi di balik bahu Taesop, tubuhnya sedikit gemetar karena takut dimarahi. Taesop yang tidak mengerti apa yang terjadi hanya bisa menatapnya bingung. Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Gumamnya dalam hati. Kang Mingyung tiba-tiba meraih tangan Taesop dan menggenggamnya erat. Taesop semakin bingung. Ini kenapa? Apalagi yang terjadi sekarang? Pikirnya dalam hati. Ia menatap Mingyung yang tampak gugup dan panik. Tunggu, apa dia sedang cemas seperti waktu itu? Hyun Sung kemudian melangkah maju, Patai, sepertinya Mingyung mabuk berat, biar saya yang menjaganya. Sebentar, ucap Taesop, dengan nada tegas. Taesop menatapnya curiga, dia adalah karyawan saya tidak bisa mempercayakannya pada orang yang tidak saya kenal. Apa hubungan Anda dengan Kang Mingyung? Hyun Sung tersenyum tipis, saya sudah dianggap kakak oleh Mingyung,
Saya sudah menjaganya sejak dia kecil, jadi Anda tidak usah khawatir. Hyun Sung menoleh ke arah Mingyung yang masih bersembunyi di belakang Taesop. Kemari, Mingyung, ucapnya pelan, berusaha menenangkan. Aku tidak akan mengatakan apapun pada Leseah. Tidak apa-apa, kamu tenang saja. Kau kan tidak bisa minum, kau minum berapa banyak? Tanyanya khawatir. Mingyung menunduk lemas, 3 gelas tanpa jeda, aku juga minum sedikit sampahnya, gumamnya dengan suara pelan. Setelah mendengar Mingyung berbicara, Taesop menatapnya dengan kesal. Apa-apaan kau, Kang Mingyung, bisa-bisanya kau berekspresi seperti itu, gumamnya dalam hati. Hyun Sung menoleh ke arah Taesop dan berkata dengan tenang. Saya minta maaf, lain kali saya akan memperkenalkan diri saya secara resmi. Sambil berkata demikian, ia tetap memegang Mingyung, memastikan gadis itu tetap berdiri dengan stabil. Oh iya, ini mantel Anda, kan, lanjut Hyun Sung. Mingyung menatap mantel itu sejenak. Mingyung, kau harus mengembalikannya, ucap Hyun Sung mengingatkan. Namun sebelum Mingyung bisa merespons, Taesop tiba-tiba berkata, tunggu dulu, ia meraih jaketnya kembali, memakaikannya pada Mingyung, lalu mengancingkannya satu persatu dengan rapi. Kembalikan saja besok, ujarnya singkat. Hyun Sung yang berdiri di dekat mereka hanya bisa mengamati dengan ekspresi datar, ia mengangguk sedikit sebelum berkata, terima kasih atas perhatian Anda kepada Mingyung. Ayo kita pergi, aku akan mengantarkanmu pulang, lanjut Hyun Sung sambil bersiap menggiring Mingyung pergi. Taesop menghela napas kesal, lalu menggerutu dalam hati, apa-apaan sih dia? Namun Mingyung tiba-tiba menolak, jangan, aku tidak pulang ke rumah. Hyun Sung menatapnya heran, kenapa? Mingyung tersenyum kecil, wajahnya masih tampak mabuk. Malam ini aku akan menginap di sini, aku ingin menyegarkan pikiranku. Ia lalu menatap sekitar dengan bingung, kamarku ada di lantai berapa ya? Oh iya, begitu naik lift langsung sampai kok, katanya pelan. Hyun Sung mengangguk, baiklah, aku akan mengantarkanmu sampai ke kamar. Mendengar itu, Taesop langsung berpikir, dia mau mengantarkannya ke kamar hotel, ia menatap tajam ke arah Hyun Sung sebelum akhirnya berkata dengan tegas, hei, kau kan bukan pacarnya Mingyung, kenapa kau mengikutinya sampai ke kamar? Itu kan aneh. Hyun Sung hanya tersenyum tipis dan menatap balik Taesop, kalau begitu, haruskah Anda yang mengantarkannya? Anda kan bukan siapa-siapanya, balasnya santai. Keesokan harinya, Taesop masih berbaring di tempat tidurnya, pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian semalam, ia terbangun perlahan, lalu bergumam. Apa ini cuma mimpi? Ia bertanya-tanya, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Taesop berusaha mengingat kembali, lalu menyadari sesuatu. Ah, semalam aku berpapasan dengan Bukang, apa sih? Katanya sambil menggelengkan kepala, ia pun bangkit dari tempat tidurnya, berjalan ke kamar mandi. Dan mencuci tangannya sebelum membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat air menyegarkan wajahnya, pikirannya masih terus berputar, ia bertanya dalam hati. Apa yang terjadi setelah mereka berdua pergi? Ingatannya kembali ke percakapan semalam, Hyun Sung yang mengantar Mingyung ke kamar hotel. Kalau begitu, haruskah Anda yang mengantarkannya? Anda kan bukan siapa-siapanya, suara Hyun Sung terngiang di kepalanya. Setelah Taesop mandi, dan mengenakan bajunya, Taesop menatap pantulan dirinya di cermin sambil mengenakan bajunya, ia menarik napas dalam dan berkata pelan. Benar, itu bukan urusanku. Setelah berangkat ke kantor, Taesop tiba di garasi mobil, namun, tiba-tiba Kang Mingyung muncul di depannya. Selamat pagi, Pak Taesop, sapa Kang Mingyung dengan ceria. Pagi, jawab Taesop dengan nada yang cenderung cuek. Selamat pagi juga, Kang Mingyung, sepertinya tidurmu nyenyak dan kau sudah tidak mabuk lagi, lanjutnya dengan ekspresi murung. Kang Mingyung menoleh ke arah Taesop, menatapnya dengan penuh perhatian. Namun, Taesop hanya menggelengkan kepala, menghindari tatapan itu. Kau juga menatapku dengan jelas begitu, kata Taesop dalam hati, merasa sedikit terganggu, dengan wajah murung, aku tidak mau melihat wajahmu. Ia semakin kesal, menggerutu dalam hati, ini menyebalkan, kenapa kau selalu membuatku kesal? Pikirannya terus bertanya-tanya, mencoba memahami perasaan yang datang begitu mendalam. Di dalam kantor, Kang Mingyung mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan Taesop, begitu masuk, Taesop hanya menatap ke belakang, enggan menatap wajahnya secara langsung. Pak Taesop, makan siang Anda sudah siap, ucap Kang Mingyung dengan suara hati-hati. Taesop melirik sekilas dengan ekspresi muram sebelum menjawab. Tidak perlu, aku tidak nafsu makan. Selain itu, batalkan semua jadwal hari ini, aku sedang tidak enak badan. Mendengar itu, Kang Mingyung mengangguk dengan berat hati. Ah, baik, Pak. Ia kemudian menutup pintu dan berdiri di luar dengan perasaan campur aduk. Di belakang pintu, ia merunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Padahal aku harus mengembalikan jaketnya yang tadi malam. Ah, kau sudah gila, Kang Mingyung, apa yang kau lakukan sih? Apa sebaiknya aku pura-pura tidak ingat saja, atau aku harus minta maaf?
Sementara itu, di dalam ruangan, Taesop juga berdiri diam, termenung, ia sama sekali tidak berniat melakukan apapun hari ini. Sepertinya dia benar-benar tidak mau bertatap muka denganku, pikir Kang Mingyung, tapi dia memang pantas melakukan itu, aku jadi malu kepada Pak Taesop. Keduanya kini hanya terpisah oleh pintu, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri, saling merenung tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di dalam mobil, Pak Kim bertanya, Anda mau diantar kemana, Pak Taesop? Jalan saja dulu, jawab Taesop sambil melamun, masih terperangkap dalam pikirannya yang penuh dengan pertanyaan dan perasaan yang belum terselesaikan. Pak Kim, melihat keadaan Taesop, mengatakan, saya akan mengantarkan Anda ke tepi sungai, tempat terbuka seperti itu bagus untuk menyegarkan pikiran yang menumpuk. Taesop mendengarnya dan bertanya dengan sedikit terkejut. Kenapa, memangnya aku kelihatan tidak baik-baik saja? Pak Kim menjawab dengan bijak, Anda memanggil saya saat sedang banyak pikiran. Saya sudah memikirkan kemana yang paling baik agar Anda merasa nyaman. Taesop mengangguk, agak terkesan dengan tanggapannya. Rupanya begitu, Pak Kim, kau cepat tanggap. Pak Kim hanya tersenyum dan menjawab, iya, Bu Kang Mingyung yang bilang begitu, katanya tidak ada yang lebih baik daripada berlari di tepi sungai untuk menyegarkan pikiran. Taesop sedikit terkejut, oh, Kang Mingyung juga berolahraga? Iya, jawab Pak Kim, Bu Kang Mingyung bilang hobinya adalah berolahraga, dia berlari hampir 10 km setiap putaran. Taesop berpikir sejenak, oh, pantas saja, namun, tiba-tiba ia merasa kesal, pikirannya kembali tertuju pada Kang Mingyung. Pak Kim, apa kau bisa diam saja, berisik tahu, ucap Taesop dengan nada kesal. Maaf, Pak, jawab Pak Kim dengan sopan, menyadari bahwa Taesop sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Di malam harinya, di rumah Pinus, keluarga Taesop berkumpul untuk makan bersama. Di sana ada Taesop, Tan Junsop, dan adik perempuan mereka, Taesojin. Tumben, Kak Taesop ikut makan bersama keluarga, ujar Taesojin heran. Kau kan selalu menghindar dengan berbagai alasan, tambahnya. Taesop menatap adiknya dengan kesal. Taesojin, kau bicara seolah-olah hanya aku yang jarang datang, sahutnya, lalu melirik ke arah Tan Junsop, dia juga ada urusan. Apa datang ke rumah Pinus? Tai Junsop kemudian merespon, kalau aku sih, mau bertemu Presdir terkait proses pertunanganku dengan Wokyung. Mendengar itu, Taesojin terkejut, tunangan, wah, sudah kuduga, Kak Junsop memang keren, serunya penuh semangat. Taesop menghela napas, biasa saja, ucapnya, berusaha meredam antusiasme adiknya. Namun, Taesojin justru semakin kagum, biasa saja, itu luar biasa tahu, katanya. Tai Junsop memilih cinta daripada perusahaan, aku memilih kekasihku daripada TK Elektrik, nis sekali ucap Taesojin. Di mana lagi ada pria romantis sepertimu di dunia ini, lanjutnya sambil tersenyum. Tai Junsop hanya tertawa kecil, sementara dalam hatinya Taesop berpikir, hah, ini dia kisah cinta abad ini. Taesojin menatap Taesop dengan ekspresi usil lalu berkata, lalu, bagaimana dengan kakakku yang tidak pernah sekalipun berpacaran karena sibuk bekerja seumur hidupnya, aku jadi khawatir. Mendengar itu, Taesop langsung merespons dengan nada kesal, Taesojin, apakah kau datang untuk mencampuri urusan orang lain? Taesojin hanya tertawa kecil dan berkata, hei, aku cuma mencemaskanmu saja tahu. Taesop mendengus kesal, lupakan, aku mau mencari udara segar dulu, ucapnya sambil bangkit dari tempat duduknya. Saat ia hendak pergi, Taesop melirik Tan Junsop, dan berkata, Tai Junsop, ayo kita bicara di luar. Tai Junsop menoleh ke arahnya, menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis sebelum mengikuti ajakannya. Setelah mereka berada di luar, Tan Junsop mengambil sebuah botol minuman dan berkata, cuacanya sedikit panas ya? Oh, iya, jawab Taesop singkat. Tanpa ragu, Tan Junsop langsung meneguk air dari botol itu dengan sangat terburu-buru. Tanpa jeda, Taesop memperhatikannya dengan ekspresi bingung, lalu semakin lama semakin kesal melihat cara minumnya yang tergesa-gesa seperti itu. Setelah Tan Junsop minum, ia berekspresi lega, segar. Taesop memperhatikan Tan Junsop dengan tatapan tajam sebelum akhirnya berkata dengan nada ketus. Sangat tidak sopan, Tan Junsop hanya tertawa kecil, tampak santai meski baru saja ditegur, ia meneguk minumannya dengan puas, lalu menghela napas lega. Apa tenggorokannya tidak perih? Gumam Taesop sambil menggelengkan kepala. Tan Junsop menyeringai, lalu berkata, Sojin bilang padaku. Taesop mengangkat alis, apa yang ia bilang? Katanya, minum seperti ini dibilang seksi dan disukai para wanita, jawab Tan Junsop santai. Taesop mendengus kesal, apakah kau sudah gila? Tan Junsop hanya tertawa, tampak tak terganggu oleh reaksi Taesop. Namun, tiba-tiba, ekspresinya sedikit lebih serius saat ia melirik ke arah Taesop. Ngomong-ngomong, ada apa kau memanggilku? Wahai Pak Wakil Direktur Eksekutif, tanyanya. Taesop menatapnya lekat-lekat sebelum akhirnya berkata,
ada yang ingin kubicarakan. Soal apa? Tanya Tan Junseok, mulai tertarik. Soal Bukang Mingyung, jawab Taesop dengan nada tegas. Ia menatap lurus-lurus sebelum melanjutkan, tolong kembalikan dia ke timmu. Setelah Taesop berbicara demikian, Tan Junseok langsung merespons, oh, tidak bisa. Taesop langsung berekspresi marah, tunggu, kau langsung menolak tanpa bertanya alasannya? Tan Junseok menjawab dengan santai, tim kami sudah diisi oleh karyawan-karyawan yang bagus. Bukankah dia bekerja dengan baik? Ah, tapi, Tan Junseok langsung memotong, tidak ada tapi, kurasa tidak ada alasan untuk mengembalikannya ke timku. Lalu, Taesop terdiam sejenak sebelum melanjutkan, kau tahu kan, dia terlalu berbakat untuk menjadi sekretarisku? Tan Junseok langsung menjawab, kau pun tahu itu, tapi kau tetap bekerja bersamanya sampai sekarang kan? Suasana menjadi diam, kemudian, Tan Junseok bertanya dengan tatapan serius, apa mungkin kau punya masalah lain dengan Bukang? Taesop pun terdiam. Keesokan harinya, Taesop, cepat buka pintunya, teriak adik perempuannya dengan semangat. Berita eksklusif, cucu tertua grup TK, Taesop, sedang berpacaran. Berita dari Korea, reporter Mugunghwa, cucu pertama grup TK, Taesop, tertangkap kamera sedang bermesraan dengan seorang wanita misterius. Berita eksklusif, cucu tertua grup TK, Taesop, sedang berpacaran. Adik perempuan Taesop berkata, apa ini, sambil menunjukkan berita itu. Taesop yang baru saja bangun langsung terkejut. Apa ini? Katanya dengan ekspresi bingung. Hah, apa-apaan ini? Ucapnya lagi setelah melihat layar ponsel itu. Adiknya, Tae Sojin, membaca berita dengan penuh semangat. Wakil Direktur Eksekutif Taesop dari TK mengikuti perhatian publik karena terlihat dekat dengan seorang wanita misterius di Hotel Master minggu lalu. Taesop berubah semakin terkejut. Jadi, siapa dia? Tanya Tae Sojin dengan nada menginterogasi kakaknya. Taesop pun bingung, tidak bisa menjawab setelah ditanya oleh adiknya. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terpatah-patah. Oh, itu, namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tae Sojin langsung memotong. Oh, tidak perlu bilang, biar aku tebak siapa perempuan ini, orang ini adalah wakil kepala departemen, yaitu Kang Mingyung kan? Taesop terkejut, apa, bagaimana kau bisa tahu? Entahlah, aku cuma menebak saja kok, jawab Tae Sojin santai. Taesop semakin kesal, merasa terpojok. Wah, baru kali ini aku melihatmu merangkul perempuan, ucap adiknya dengan nada menggoda. Merangkul apanya? Balas Taesop dengan marah. Tae Sojin melanjutkan dengan nada menggoda, biasanya kau terkejut jika bersentuhan sedikit saja dengan orang lain. Tapi ini berbeda, benar-benar tidak masuk akal. Ya ampun. Ia menatap Taesop penuh rasa ingin tahu, lalu berkata, apakah ini awal dari romansa kantor? Romansa apa maksudmu? Memangnya ini kondisi apa? Balas Taesop dengan marah. Adiknya tersenyum, tidak menghiraukan amarahnya. Tidak kak Taesop harus punya kisah percintaan, ucapnya penuh semangat. Percintaan, PDKT, dan lain-lain, pokoknya semua itu, lanjutnya. Tae Sojin mendekat sedikit, menatap kakaknya dengan penasaran. Apakah kau sudah punya calon? Tanyanya. Taesop langsung merasa risih. Ah, bicaranya agak menjauh sedikit dong, ucapnya, mencoba menghindar. Tapi Tae Sojin tidak menyerah. Kalau tidak ada, apa mungkin kakak akan menjalani pernikahan politik dengan perempuan itu? Tanyanya penuh selidik. Tae Sojin menjelaskan dengan nada serius, seperti yang dikatakan para orang tua, demi keharmonisan TK dengan keluarga Choi dan Tae, pernikahan politik adalah cara untuk mendapatkan pengakuan sebagai pewaris sejati TK. Ia menatap Taesop tajam, lalu bertanya dengan nada menggoda, itukah sebabnya kau menjaga keperjakaanmu seumur hidup? Taesop terkejut. Ah, bukan seperti itu, jawabnya buru-buru. Setelah itu, ia menghela napas panjang. Yang benar saja. Tae Sojin tertawa kecil melihat reaksi kakaknya. Pernikahan politik, aku sama sekali tidak memikirkan itu, ucap Taesop dengan yakin. Oke, sahut adiknya santai. Meskipun begitu, aku belum mau berpacaran dengan siapapun, tambah Taesop. Iya, balas Tae Sojin, mengangguk seolah mengerti. Taesop terdiam sejenak, lalu berkata dengan mantap, aku akan berpacaran dengan perempuan yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh, wow, seru adiknya, menatapnya dengan mata berbinar. Keren banget, teriaknya dengan semangat. Taesop langsung menutup telinganya karena suara adiknya terlalu keras. Aduh, ternyata di sini ada pria sejati terbaik di masa ini, lanjut Tae Sojin dengan nada dramatis. Sambil mengambil black card milik Taesop menggeleng kesal, aduh, aku sudah cukup bersabar loh. Adiknya hanya tersenyum jahil dan berkata, aku salut sama kakak. Taesop langsung mendadak bertambah marah. Dasar Tae Sojin, adik tidak tahu diri, kembalikan kartunya, ucapnya dengan kesal. Namun, Tae Sojin hanya tertawa dan mengangkat kartu di tangannya. Aku akan mendukung percintaanmu,
Kak Taisop, katanya dengan nada menggoda, sambil memegang black card milik Taisop. Terima kasih untuk uang sakunya, kakak, tambahnya dengan senyum penuh kemenangan. Astaga, seru Taisop dengan wajah memerah karena marah. Setelah adiknya pergi, Taisop memegang kepalanya yang terasa pening. Ia terdiam sejenak, mencoba meredakan pikirannya yang kacau. Setelah itu, di kantor, Kang Mingyung datang dengan ekspresi penuh penyesalan. Ia menundukkan kepala sedikit dan berkata dengan suara serius. Saya benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan kerugian besar pada Anda yang tidak bersalah akibat kehidupan pribadi saya. Taisop, dengan nada cuek, hanya menanggapinya, oh, beritanya sih tidak terlalu buruk, tapi kau tidak perlu minta maaf seperti itu. Namun, Kang Mingyung tetap merasa bersalah. Kehidupan pribadi Anda ikut terseret gara-gara kecerobohan saya. Taisop menoleh sedikit. Kecerobohan? Kang Mingyung mengangguk. Sebagai sekretaris Anda, hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Saya seharusnya bisa mencegah berita bohong yang menyimpang dan sangat jahat ini. Saya akan melakukan segala upaya agar reputasi Anda tidak rusak lagi, katanya dengan tegas. Taisop menghela napas dan menjawab santai, tidak apa-apa, tidak usah terlalu dipikirkan, lupakan saja. Kang Mingyung menatapnya ragu, tapi, Taisop segera mengalihkan pembicaraan, kita ada jadwal selanjutnya kan? Ya, ada rapat di luar dengan perusahaan konstruksi, jawab Kang Mingyung. Tidak usah buru-buru, ucap Taisop sambil melangkah ke arah lift. Baik, saya akan siapkan mobilnya, balas Kang Mingyung. Saat mereka masuk ke dalam lift, suasana terasa canggung. Keduanya berdiri berdampingan tanpa banyak bicara. Taisop akhirnya bertanya, apa itu masalah yang membuatmu minta maaf seperti tadi? Kang Mingyung menoleh sedikit. Masalah? Benar, ini adalah masalah yang harus saya selesaikan. Tapi kau hanya perlu bekerja dengan baik sebagai sekretaris, kata Taisop dengan nada datar. Ketika lift akhirnya terbuka, Taisop melangkah keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Kang Mingyung. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sebenarnya, apa yang kuharapkan dari semua ini? Dan Taisop terdiam. Setelah mereka keluar dari lift, suasana langsung berubah menjadi ramai. Banyak orang sudah menunggu dengan kamera di tangan, siap mengabadikan momen. Kilatan lampu kamera berkedip tanpa henti, menangkap gambar Taisop dan Kang Mingyung yang baru saja melangkah keluar bersama. Taisop terdiam, matanya menyapu kerumunan yang tampak antusias mengambil foto mereka berdua. Jantungnya berdegup lebih kencang saat menyadari situasi ini. Ia bisa merasakan sorotan tajam dari para wartawan yang seakan-akan menelanjangi setiap gerak-geriknya. Di sisi lain, Kang Mingyung juga tampak tegang. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia memanggil, Pak Taisop, sambil memegang bahu Taisop, dan menenangkannya. Wajah Taisop semakin pucat, napasnya memburu, dan tubuhnya mulai gemetar. Ia terlihat begitu lemah, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Kang Mingyung menatapnya dengan panik. Hatinya mencelos melihat kondisi Taisop yang semakin memburuk. Apa ini gejala panik atak? Gumamnya cemas. Kenapa harus terjadi di saat seperti ini? Tanpa berpikir panjang, ia segera meraih lengan Taisop dan menariknya menjauh dari kerumunan wartawan yang terus mengambil gambar tanpa peduli apa yang sedang terjadi. Kilatan kamera tetap menyala, seolah mereka hanya melihat ini sebagai berita menarik tanpa memperhatikan kondisi Taisop. Di tengah kekacauan itu, Pak Kim yang sudah menunggu di dalam mobil berteriak, Pak Taisop, Bukang, cepat naik. Kang Mingyung dengan sigap membawa Taisop ke dalam mobil, menutup pintu dengan cepat untuk menghindari kerumunan yang masih mengejar mereka. Namun, para wartawan tetap tidak menyerah, terus memotret dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mobil melaju dengan cepat menuju rumah sakit. Di dalam mobil, suasana penuh kecemasan. Kang Mingyung mengguncang tubuh Taisop dengan panik, berusaha membangunkannya. Pak Taisop, apakah Anda baik-baik saja? Suaranya terdengar penuh kekhawatiran, berharap Taisop segera sadar dari kondisinya. Taisop berusaha keras menahan rasa sesak di dadanya, napasnya semakin pendek dan tidak teratur. Wajahnya makin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kang Mingyung menatapnya dengan panik, mencoba tetap tenang meski hatinya berdebar kencang. Pak Taisop, tarik napas pelan-pelan, ucapnya dengan suara gemetar. Namun, kondisi Taisop justru semakin memburuk, tubuhnya melemas, dan napasnya semakin tersengal-sengal. Kang Mingyung semakin panik, matanya berlari ke arah Pak Kim yang juga terlihat cemas. Tolong cepat ke rumah sakit, serunya. Sebelum ada yang bisa berbuat apa-apa, tubuh Taisop tiba-tiba limbung. Dalam sekejap, ia jatuh pingsan, kepalanya bersandar di pangkuan Kang Mingyung. Kang Mingyung membeku sesaat, lalu dengan tangan gemetar, ia mencoba mengguncang bahu Taisop. Pak Taisop, bangun, teriaknya, suaranya dipenuhi kepanikan. Kembali ke masa kecilnya, ayahnya memegang bahu Taisop dan berkata, Taisop, kau adalah pemilik TK.
suara itu terdengar tegas. Orang-orang di dunia ini memperhatikanmu. Lanjutnya, berusaha menyemangati Taisop kecil. Kemanapun Taisop pergi bersama ibunya, selalu ada wartawan yang mengikuti mereka. Kamera-kamera terus menyorotnya, tanpa henti, memotret setiap langkahnya. Kilatan cahaya kamera terasa menyilaukan. Keseharian putra mahkota Taisop, begitulah berita yang selalu muncul di koran dan media. Segala hal yang dilakukan Taisop pasti menjadi sorotan publik. Kau harus berperilaku baik, kata ayahnya lagi. Setiap harimu akan dimasukkan ke dalam berita, kau tidak boleh terlihat gugup. Tatapan ayahnya semakin tajam. Ingat, kau adalah wajah sekaligus masa depan grup TK. Suatu hari, keluarganya berkumpul untuk berfoto bersama. Nah, ayo senyum, kata fotografer sambil mengangkat kameranya. 1, 2, Taisop mulai menatap kamera. 3, tiba-tiba, tubuhnya melemas, pandangannya berputar. Lalu, Taisop jatuh pingsan. Taisop, sadarlah, suara itu menggema. Taisop terbangun, namun, kini ia sudah berada di rumah sakit. Setelah Taisop sadar, ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Astaga, rupanya aku pingsan, ucapnya pelan. Ia menyadari bahwa ia baru saja terjatuh tak sadarkan diri. Kupikir aku sekarang sudah tidak apa-apa, lanjutnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, pikirannya segera melayang kembali ke kejadian sebelumnya, dan ia teringat tentang Kang Mingyung. Kang Mingyung, pikirnya, lalu ia menoleh dan melihat Kang Mingyung yang sedang tertidur di sofa. Kang Mingyung tidur dengan sangat lelap, kelelahan. Taisop berpikir, apa dia terus berada di sisiku, bahkan sampai jam segini dia tidak pulang, dia pasti capek. Kang Mingyung terlelap begitu dalam sampai kacamatanya pun terjatuh. Tak lama kemudian, ia tersadar dan melihat Taisop di depannya, dengan infus di tangan. Dengan cepat, ia bangun dan segera menghampiri Taisop. Kau tidak boleh berdiri dulu, kata Kang Mingyung dengan nada khawatir, sambil memegang bahu Taisop agar ia kembali duduk. Aku baik-baik saja, jawab Taisop, berusaha membela diri. Tidak boleh, duduklah, ujar Kang Mingyung tegas, lalu ia dengan hati-hati menyeret Taisop kembali ke tempat tidur. Baiklah, sekarang kau pulang saja, kau pasti capek, ucap Taisop dengan nada penuh perhatian. Tidak, jawab Kang Mingyung, saya melakukannya dengan sukarela sebagai bentuk pertanggungjawaban saya karena tidak menjaga kesehatan Anda terlebih dahulu. Ia mengenakan kembali kacamatanya yang sempat terjatuh. Belakangan ini, Anda memilih-milih makanan, saya akan pulang setelah memastikan Anda sudah makan. Taisop merasa sedikit kesal, namun mencoba untuk mengerti. Tidak usah, aku ini kan bukan anak kecil, jawabnya. Tolong tunggu sebentar, kata Kang Mingyung, ia meninggalkan ruangan dan kembali beberapa saat. Kemudian Kang Mingyung membawa makanan, mungkin ini bukan selera Anda, tapi Anda harus memakannya, kata Kang Mingyung sambil meletakkan makanan di meja dekat Taisop. Taisop menatap makanan itu dengan raut wajah yang menunjukkan ketidakseleraan, namun ia memilih untuk tidak mengeluh. Selain itu, saya sudah menangani pekerjaan hari ini agar tidak berantakan, jadi Anda tidak perlu khawatir, tambah Kang Mingyung dengan senyum tipis. Taisop menatap Kang Mingyung dan berkata dengan pelan, terima kasih. Mereka terus berbincang hingga tiba-tiba, perut Kang Mingyung berbunyi, menandakan bahwa ia lapar. Taisop yang mendengar itu langsung tertawa kecil. Kang Mingyung menatapnya dengan kesal, kenapa tertawa? Cepat ambil makananmu, aku tidak mau makan kalau kau juga tidak makan, ucap Taisop sambil tersenyum jahil. Kang Mingyung menghela napas dan mengambil makanannya. Saat mereka makan bersama, Taisop berkata, aku pernah berpikir kau itu seperti robot tahu. Apa maksud Anda? Tanya Kang Mingyung dengan dahi berkerut. Tapi ternyata kau bisa kelabakan juga dan merasa lapar, rupanya kau punya sisi manusiawi, canda Taisop sambil terus mengunyah makanannya. Saya akan memperbaikinya, jawab Kang Mingyung dengan nada serius. Taisop menggelengkan kepala dan tersenyum kecil, bukan itu maksudku. Ia meletakkan sendoknya sejenak, lalu mulai bercerita, waktu itu aku baru berusia 20 tahun, itu pertama kalinya aku pingsan. Ayahku orang yang keras, sejak kecil, dia selalu menuntutku untuk tampil sempurna dan tidak boleh terlihat kacau di depan publik. Kang Mingyung mendengarkan dengan serius, wartawan selalu mengikutiku untuk mendapatkan berita, jadi aku harus berhati-hati dalam bertindak, aku harus menurutinya. Itulah sebabnya setiap hari aku hidup dalam ketegangan karena tindakan dan ucapanku tidak boleh merugikan perusahaan, lanjut Taisop dengan suara tenang. Ia menarik napas dalam sebelum melanjutkan, para wartawan mengikutiku seolah-olah mereka menungguku melakukan kesalahan. Aku pikir aku sudah terbiasa dengan cahaya flash kamera, tapi ternyata aku salah. Suatu hari, kami mengambil foto keluarga, begitu flashnya menyala, aku langsung pingsan. Ia tersenyum tipis, lalu menatap Kang Mingyung, jadi yang ingin kukatakan adalah, hiduplah dengan lebih santai, Kang Mingyung. Kang Mingyung diam sejenak,
lalu menatapnya dengan mata yang sedikit melembut. Saat mereka sedang makan, Taisop tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Di saat makan, aku malah banyak ngomong ya, ayo makan." Kang Mingyung mengangguk dan menjawab, "Ah, baik." Namun, dalam hatinya, ia berpikir, ternyata kesulitannya lebih banyak dari yang kukira. Setelah beberapa saat, Kang Mingyung berkata, "Saya akan kembali pada jam 8 untuk mempersiapkan rapat di pagi hari." Taisop melihat jam yang ada di tangannya, lalu berkata, "Jam 8 pagi, sekarang sudah sangat larut. Apa kau tidak kepagian berangkat kerja?" Kang Mingyung menggeleng, sulit untuk menyesuaikan waktu lagi karena jadwal kemarin sudah diundur. "Saya sudah menyiapkan materinya, jadi Anda tidak perlu khawatir." Kang Mingyung bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Kalau begitu, saya pulang." Namun, sebelum ia sempat melangkah pergi, Taisop langsung mencegahnya, "Tunggu, waktu kerja tinggal beberapa jam lagi. Bagaimana jika kau menginap di sini saja?" Setelah Taisop memberi saran kepada Kang Mingyung agar menginap di rumah sakit saja, ia tiba-tiba tersentak. "Gila, ide konyol apa yang kupikirkan barusan," batinnya. Kang Mingyung menatapnya dengan bingung. "Pak Taisop, jika tidak ada lagi." Dengan cepat, Taisop memotong, tidak ada, cepatlah pulang." "Baik, kalau begitu saya permisi," ucap Kang Mingyung sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Taisop pun terdiam, masih terheran-heran dengan apa yang baru saja ia lakukan. Lalu, Taisop memegang kepalanya dengan bingung. "Apa-apaan sih, kenapa aku begini?" Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kepalaku tidak terbentur saat pingsan kan?" Tiba-tiba, perasaan frustasi meluap begitu saja, dan Taisop pun berteriak dengan keras. Keesokan harinya, Taisop terbangun dari tidurnya, ia meregangkan tubuh sebentar. Lalu, ia menguap, "Aku masih capek meski sudah tidur nyenyak," gumamnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Lalu seseorang membukanya. "Selamat pagi, Pak Taisop." Lalu ia duduk dan membuka laptopnya. "Ketentuan kontrak akan dibahas setelah konfirmasi kelayakan bisnis, silakan dicek kembali rancangannya." Melihat Kang Mingyung, Taisop menatapnya sejenak. Dia pasti capek, tapi tidak menunjukkannya, pikirnya dalam hati. "Oh iya, dia kan Kang Mingyung yang kuat." Namun, sesuatu terasa aneh bagi Taisop. Ia teringat kejadian kemarin. "Bukankah kemarin aku mengucapkan banyak hal yang tak berguna? Apa karena kondisiku, aku jadi tidak biasanya, terasa terlalu emosional?" Kang Mingyung memanggilnya, membuyarkan lamunannya. "Pak Taisop." Iya," jawab Taisop sedikit terkejut. "Jadwal pagi ini sudah selesai dengan baik. Jadwal siang sudah dikosongkan dengan mempertimbangkan kondisi fisik Anda," jelas Kang Mingyung dengan tenang. Taisop tersenyum kecil. "Ah, iya, terima kasih." Saat pintu tiba-tiba terbuka, seorang gadis masuk ke dalam ruangan dengan ceria. "Oh, kalau begitu, apakah hari ini kau akan bermain?" tanyanya santai. Taisop menatapnya dan langsung mengenalinya. "Taisojin, kenapa kau kemari?" Adik perempuannya, Taisojin, tersenyum lebar. "Kakak kan dirawat karena pingsan. Tentu saja aku harus menjengukmu. Lagi pula, ibu yang menyuruhku ke sini." Taisop terkejut. "Ibu, apakah ibu tahu tentang kondisiku?" Taisojin mengangguk dengan ekspresi jahil. "Kakak, kau dalam masalah besar. Ibu sedang menuju Busan untuk membuatkan obat untukmu," katanya dengan nada menggoda. Taisop terperanjat. "Ah, mulai lagi deh, aku tidak mau," keluhnya dengan wajah pasrah. Sementara Taisojin hanya tertawa melihat reaksi kakaknya. Di sudut ruangan, Kang Mingyung mengamati interaksi mereka dengan tenang. Dalam hati, ia berpikir, rupanya dia punya hubungan yang baik dengan keluarganya. Lalu, Taisojin menoleh ke arahnya dan tersenyum. "Ah, Wakil Kepala Departemen Kang Mingyung, kan?" Mingyung mengangguk sopan. "Ya, benar. Hai, senang bertemu dengan Anda. Saya Kang Mingyung, Sekretaris Pelaksana untuk Pak Taisop," ucapnya dengan profesional. Taisojin melanjutkan dengan penuh semangat. "Aku pernah melihatmu sebelumnya, kau peringkat pertama di kompetisi olahraga kantor, kan? Hebat banget," katanya dengan kagum. Kang Mingyung tersenyum canggung. "Ah, saya jadi malu," ucapnya sambil menundukkan kepala sedikit. Taisop, yang sudah mulai merasa lelah dengan tingkah adiknya, segera menegur, "Jika urusanmu sudah selesai, jangan bicara aneh-aneh dan cepat pulang." "Urusan?" Taisojin mengulang perkataan kakaknya dengan nada geli. "Aku bahkan belum mulai." Ia lalu melangkah lebih dekat ke arah Taisop dan menariknya. Lalu ia berbisik dengan nada penuh rahasia, "Aku akan membantumu." Taisop menatapnya dengan bingung. "Gila, mau bantu apa?" tanyanya dengan curiga. "Atau mau aku beritahukan semuanya?" lanjut Taisojin dengan nada menggodanya. Sebenarnya apa sih? Taisop semakin kebingungan dengan tingkah adiknya. Namun sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, Taisojin dengan tiba-tiba beralih ke Kang Mingyung. Taisop berkata, "Hei Taisojin, apalagi yang mau kau lakukan?"
Lalu Tai Sojin memanggil Bukang, berkata dengan ceria, "Ayo kita pergi bersama untuk membeli kopi." "Pasien tinggal di kamar saja," ucapnya Tai Sojin. Setelah mereka membeli kopi bersama, Tai Sojin dan Kang Mingyung mulai bercakap-cakap. "Bukang, kemarin kau pasti sangat terkejut ya?" tanya Tai Sojin sambil menyeruput kopinya. Kang Mingyung mengangguk, "Ya, saya tidak menyangka Pak Taisop bisa sampai pingsan. Tapi hari ini kondisinya sudah membaik, jadi saya merasa lebih tenang." Tai Sojin melanjutkan, "Tapi ya, aku tidak heran kalau suatu saat dia pingsan, karena aku tidak pernah melihat Kak Taisop benar-benar istirahat dengan tenang." Kang Mingyung terdiam, memikirkan maksud perkataan Tai Sojin. "Ayah kami selalu berharap Kak Taisop bisa terlihat sebagai pewaris yang sempurna. Sejak kami masih kecil," lanjut Tai Sojin bercerita. "Ayah kami adalah orang yang serakah, tapi kapasitasnya tidak cukup untuk memenuhi ambisinya. Kakek tidak pernah menganggapnya. Jadi, ayah ingin mendapatkan kembali posisinya di TK melalui Kak Taisop, yang merupakan cucu laki-laki pertama dalam keluarga." Tai Sojin melanjutkan ceritanya, "Untuk memenuhi harapan ayah kami dan mendapatkan pengakuan dari kakek, Kak Taisop terlalu berusaha melakukan yang terbaik." Dia berhenti sejenak, seolah merenung tentang masa lalu yang tak mudah itu. Pada saat Kak Taisop berusia 20 tahun, muncullah Kang Jun. Dia adalah Tae Junsop saat ini. Tai Sojin menatap Kang Mingyung dengan serius, dan bertanya, "Apakah kau tahu cerita tentang Kak Tae Junsop?" Kang Mingyung mengangguk sedikit. "Bagaimanapun, itu sempat menjadi topik hangat saat itu, jadi saya tahu sedikit." Tai Sojin menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Tae Seohe, anak perempuan bungsu Tae Sewan dari grup TK, jatuh cinta pada seorang atlet voli yang tidak terkenal. Mereka melarikan diri ke Amerika dan menghilang tanpa jejak. Setelah 20 tahun bersembunyi, keberadaan putra Tae Seohe akhirnya terungkap bersamaan dengan berita kematiannya." Kang Mingyung mendengarkan dengan serius saat Tai Sojin melanjutkan ceritanya. "Setelah bibiku meninggal karena leukemia, kakek menerima Kak Tae Junsop sebagai cucunya karena dia tidak punya tempat tinggal lagi. Kakek bahkan memberikan marga Tae kepadanya." Tai Sojin menghela napas sebelum melanjutkan, "Itu seperti petir di siang bolong bagi Kak Taisop, yang selama ini yakin bahwa dialah satu-satunya pewaris TK. Dia sudah mengorbankan masa mudanya, berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan keluarga dan memastikan posisinya tetap aman. Baru-baru ini, lebih dari setengah perusahaan telah dialihkan kepada Kak Tae Junsop akibat kesalahan ayah kami," lanjut Tai Sojin. "Kak Taisop pasti merasa hidupnya hancur dan berantakan setelah semua yang telah dia lalui." Kang Mingyung terdiam sejenak setelah mendengar cerita itu. Dalam hatinya, ia berpikir, "Aku sempat mengira dia hanya seorang putra mahkota yang bisa berbuat seenaknya. Tapi ternyata, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan." Tai Sojin melanjutkan dengan nada prihatin, "Selain itu, Kak Taisop langsung disuruh bekerja tanpa sempat beristirahat yang cukup. Dia pasti stres berat." Ia tertawa tipis, tetapi Kang Mingyung bisa merasakan ada kekhawatiran di balik ucapannya. "Oh, begitu, kasihan banget ya," ucap Kang Mingyung pelan, merasa semakin memahami situasi Taisop. Tiba-tiba, Tai Sojin menggenggam tangan Kang Mingyung dengan serius. "Aku tidak tahu seberapa kuatnya dirimu berada di sisi Kak Taisop," katanya penuh penghargaan. Bukankah Kang Mingyung?" Kang Mingyung tampak bingung dengan perkataan itu. Tai Sojin tersenyum kecil, lalu bertanya, "Kak Mingyung, aku boleh memanggilmu kakak kan?" Mendengar itu, Kang Mingyung terdiam sesaat. "Aku jadi ingat si kembar," pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, Tai Sojin memeluk Kang Mingyung erat, ekspresinya penuh kesedihan. "Kakak, kasihan sekali Kak Taisop, bagaimana dong?" Kang Mingyung terkejut dengan pelukan itu, tetapi sebelum sempat merespons, Tai Sojin sudah melanjutkan dengan nada geram, "Kak Taisop itu dasar bodoh, akhirnya ada hari libur. Tapi dia bahkan tidak tahu caranya bersenang-senang, dia harus keluar dari rumah sakit, apa yang harus kita lakukan padanya?" Melihat Tai Sojin mulai emosional, Kang Mingyung dengan canggung menepuk bahunya, "Ya ampun, jangan nangis," katanya dengan nada menenangkan. Namun, Tai Sojin masih terlihat khawatir. "Kak Mingyung, bagaimana ini? Kita harus bagaimana supaya Kak Taisop bisa santai dan beristirahat?" Kang Mingyung, yang memang lemah terhadap air mata perempuan, akhirnya menyerah. Dengan nada yakin, ia berkata, "Saya akan mencari cara." Mendengar itu, Tai Sojin langsung berseri-seri dengan penuh semangat. "Wah, Kak Mingyung memang yang terbaik." Setelah lama berbincang, mereka akhirnya memberitahu rencana mereka kepada Pak Kim. Dengan penuh percaya diri, Pak Kim tersenyum dan berkata, "Bersenang-senang adalah keahlian saya," sambil membawa mobil dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil. Taisop melihat ke arah Pak Kim, merasa sedikit bingung. "Jadi, ini sebabnya tiba-tiba kita ke Gangwon-do?" tanyanya dengan nada curiga. Pak Kim mengangguk, "Iya, benar sekali, Pak Kim memang hebat," ucap Tai Sojin dengan tertawa kecil penuh semangat.
Di dalam mobil, Kang Mingyung tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Ilmuwan hebat Isaac Newton menemukan teori gravitasi saat beristirahat di bawah pohon apel. Sedangkan ahli matematika Descartes menemukan sistem koordinat saat berbaring di tempat tidur sambil mengamati lalat yang menempel di langit-langit. Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan, istirahat yang cukup dan berkualitas tidak hanya membantu memulihkan rasa lelah, tapi juga meningkatkan produktivitas dan kreativitas, yang berhubungan langsung dengan prestasi kerja. Oleh karena itu, saya, Kang Mingyung, akan melakukan yang terbaik agar Pak Taisop dapat beristirahat total. Mendengar itu, Taisop hanya menanggapinya dengan nada cuek. Yah, oke deh, ia kemudian menghela napas, kita bisa keluar setelah aku tidur beberapa hari, kan, wisata macam apa ini, malah merepotkan, ia bersandar dan bergumam pelan. Hah, benar-benar payah. Mendengar perkataannya, Kang Mingyung melirik Taisop dengan tajam. Pak Taisop, Anda terlihat bersemangat meskipun berkata seperti itu, ia berkata sambil memasang ekspresi kesal. Sementara itu, dalam hatinya, Kang Mingyung mulai menyadari sesuatu. Sepertinya selama ini aku menuduhnya yang tidak-tidak. Di kursi belakang, mereka duduk berdua dalam suasana yang sedikit canggung. Namun, Kang Mingyung menegaskan tekadnya dalam hati, aku akan memastikan Taisop benar-benar menikmati liburan kali ini.